saran pertimbangan dari perguruan tinggi, bahkan masyarakat internasional kita dengarkan semua dan kita sesuaikan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Suhardi Duka, menyebut partisipasi masyarakat adat dalam menjalankan konservasi menjadi salah satu penekanan dalam penyempurnaan RUU KSDAHE. Orang-orang yang cukup kuat, kalau undang-undangnya lemah makin seneng dong, ya kan? Undang-undangnya kuat aja mereka masih bisa cari akal karena mereka punya segalanya kan. Saksikan atraksi sang jantan berusaha memikat betina dengan ritual tarian yang memamerkan keindahan bulu. Tahukah kamu kalau iklim tropis yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu alasan mengapa keanekaragaman hayati yang kita miliki lebih tinggi daripada negara yang beriklim subtropis? Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati di dunia yang luar biasa banyaknya. Keanekaragaman hayati di Indonesia memiliki keunikannya sendiri. Beragam hewan dan tumbuhan langka dapat ditemui di Indonesia. Bahkan Indonesia pun punya loh hewan dan tumbuhan endemik. Indonesia termasuk bagian geografi tumbuhan Indo-Malaya. Sehingga flora yang tumbuh sering disebut sebagai kelompok flora Malaysiana. Kelompok ini memiliki sekitar 248.000 spesies tumbuhan tinggi di hutannya. Hutan di Indonesia termasuk bioma hutan hujan tropis atau mudah diingatnya sebagai hutan basah. Cirinya yaitu kanopi yang rapat dan tumbuhan yang memanjat. Contohnya yaitu rotan. Sedangkan di Indonesia bagian timur, jenis hutannya berbeda nih. Di wilayah Sulawesi sampai Papua, salah satu contoh tumbuhan endemik yaitu pohon matoa yang merupakan tumbuhan endemik di Papua. Selanjutnya, hewan di Indonesia merupakan tipe oriental untuk kawasan barat Indonesia dan tipe Australia untuk kawasan timur, serta tipe peralihan. Indonesia juga dipisahkan oleh dua garis, yaitu garis Wallace dan juga Weber. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Bagian barat Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, memiliki hewan tipe oriental dengan ciri-ciri diantaranya yaitu mamalia berukuran besar, beragam macam kera, terdapat beberapa hewan endemik seperti badak berjula 1 yang dapat ditemui di Banten. Jenis burung di tipe oriental cenderung memiliki warna yang kurang menarik, berbeda dengan burung tipe Australia. Warna-warnanya lebih beragam dan menarik nih. Tipe Australia sendiri meliputi wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Contohnya seperti burung cendrawasih. Namun, keanekaragaman hayati dihadapi oleh ancaman-ancaman serius yang berakibat fatal pada keberadaannya, seperti perubahan iklim, polusi, hilangnya habitat, eksploitasi berlebihan, atau pemburuan liar. Perubahan iklim dapat mengubah ekosistem, seperti kasus yang terjadi pada beruang kutub. Mencairnya es dapat memutus beruang untuk mencari makanan. Selanjutnya, polusi. Kasus yang banyak ditemui akhir-akhir ini adalah polusi plastik laut yang sangat mengancam kehidupan perairan. Sejak 1980, polusi plastik laut sudah meningkat 10 kali. Banyak banget ya. Hilangnya habitat atau hilangnya hutan sudah mencapai sekitar 1,6 juta persegi sejak 1990. 80% spesies terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Eksploitasi berlebihan hingga spesies invasif pun menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati. Nah, di Indonesia akhir-akhir ini lagi ramai pembicaraan mengenai rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya atau yang biasa dikenal sebagai sebutan RUU KSDAHE. Panitia khusus Komisi 4 DPR RI telah mengadakan serangkaian rapat untuk membahas substansi RUU tersebut. Namun, koalisi masyarakat sipil menyoroti 3 hal,
yaitu pembagian kewenangan, kategorisasi satwa, dan pengenaan sanksi. Pembagian kewenangan KSDAH dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024. Namun, terdapat kekhawatiran terkait implementasinya yang masuk ke dalam policy trap. Areal preservasi bertujuan untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di luar kawasan konservasi, atau yang dikenal sebagai ekosistem penting di luar kawasan konservasi. Kewenangannya ada di tangan Pemda. Bottleneck untuk mengawasi permasalahan terkait areal preservasi adalah power dan kewenangan pemerintah daerah. Namun, saat ini pelaksananya masih belum cukup untuk memperkuat peran Pemda. RUU KSDAH ini masih perlu dibenahi. Salah satunya yaitu belum ditentukannya mekanisme dan tata cara penetapan areal preservasi. Padahal, kedua hal tersebut merupakan aspek penting. Catatan lain yang disampaikan yaitu terkait kemunduran dalam upaya penegakan hukum, pengawetan tumbuhan dan hewan yang masih menggunakan nomenklatur dilindungi dan tidak dilindungi. Padahal, tidak semua hewan dan tumbuhan memiliki valuasi yang sama, serta memiliki tingkat kepunahan yang berbeda. Koalisi masyarakat menyampaikan sarannya bahwa penggunaan kategori berdasarkan status perlindungan akan memudahkan penegak hukum untuk mencapai pemidanaan yang berkeadilan. Terakhir, yaitu terkait tindak pidana di bidang konservasi. Hal ini merupakan jenis kejahatan serius, sehingga harus tetap berpegang teguh pada sanksi kumulatif dengan pengaturan pidana minimal. Dengan huru-hara yang terjadi, lantas bagaimana tanggapan Sobat Hutan sekalian? Komen di bawah ya!